menurut Kristen manusia terkutuk. Kan Yahudi pinginnya Yesus ini mati terkutuk sekiranya orang dunia tahu. Ketika orang ini mendengar kisah Yesus, oh dia orang jahat terkutuk. Islam datang, kena prank padahal bukan yang terkutuk, bukan Yesus. Gitu Islam itu. Orang lain itu memang benar-benar orang terkutuk, tapi bukan Yesus. Inilah, Bang. Jadi gini John, gini tunggu dulu John. Oke. Jadi gini John, kamu mengimani Yesus benar kan yang mati disalib? Ya sudah, karena menurut kalian dia manusia dosa, terkutuk dia. Kalau Islam enggak, dia manusia suci, seorang nabi, dimuliakan, diselamatkan. Nah, kita kembalikan ke iman masing-masing. Menurut kamu manusia terkutuk, menurut Islam manusia suci dia, nabi. Gitu ya. Oke. Ya kan, apa lagi? Oke Bang, sorry. Ini kan sebenarnya untuk merujuk ke apa maksudnya kebenaran dari kenapa sih sampai Al-Quran mengatakan seperti itu. Karena jaraknya jauh. Secara kebenaran jaraknya jauh. Karena kan Al-Quran ini kan penyempurna ya dari kitab-kitab sebelumnya. Kenapa sih Tuhan itu harus menyempurnakan lagi? Emang kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna sehingga harus disempurnakan lagi. Oke. Ketika harus disempurnakan, oke, sekarang gini. Menurut Islam, kamu pernah baca nggak Yesus apa yang dikatakan Yesus? Bentar, menurut Islam anak Abraham yang dikorbankan itu sebenarnya siapa? Ishak atau Ismail? Coba dulu. Anak tunggal, anak pertama. Siapa anak pertamanya Abraham? Dalam Kejadian 2 ayat 22. Menurut Al-Quran. Saya tanya menurut Al-Quran. Ya anak tunggal, anak yang pertama Ismail. Coba saya nanya, anak mana pertama ini dalilnya? siapa? Ismail atau Ishak? Mana dalilnya? Tunjukkan. Sofat ayat 100. Sofat ayat 100. Tunjukkan dalilnya. Nah, Sofat ayat 100 itu sampai ayat 112. Baca. Kenapa Tuhan harus mengubah jadi Ismail sementara di kitab Kejadian adalah Ishak? Saya nanya, yang dikorbankan itu anak pertama atau anak yang kedua? Kenapa harus diubah jadi Ismail? Loh, saya nanya dulu jawab, anak pertama atau anak nomor 2 yang dikorbankan? Justru yang mengubah itu penulis Bible. Ishak dibilang anak tunggal, padahal dia punya kakak. Kau yang ubah kecil. Itu juga kitab Yahudi bukan kitabmu, hei. Itu juga kitab Yahudi bukan kitabmu. Ada aja kau yang mengubah, kau menuduh pula kami yang ubah. Oke, itu Ishak itu anak tunggal katanya. Kenapa harus disempurnakan lagi? Emang kita semua tidak sempurna menurut. Oke. Sekarang saya nanya ke kamu, coba tentang hukum warisan ada nggak dalam Bible kamu? Coba pakai data. Nanya lagi ke gua. Itu kalau nggak ada berarti tidak sempurna. Inilah malasnya aku. Ditanya balik ke aku, bukan dijawab. Kan kamu nanya kan apa yang disempurnakan? Loh, buktinya Islam kalau ditanya apapun bisa jawab. Nah, coba saya dengan kamu debat apa temanya? Saya pakai Quran, kamu pakai perjanjian lama, perjanjian baru. Ayo, apa? Saya yang bisa jawab. Gini aja. Biar kita terbukti mana yang sempurna. Kenapa kok Islam menyempurnakan? Gini aja ya, Bang Handi bertanya, kamu dengan saya yang jawab. Pakai kita masing-masing. Gimana? Berani? Mana ayatnya di sana? Takut Ini kan, kau itu mana dikasih kau benar-benar udahlah. Kau turunlah dulu di sana di pojok mandi kayak apa kayak biar seger. Lucuan nanti. Belajar dulu. Saya kan tanya. Udah dijawab kan tadi udah dijawab. Mana ada dijawab? Tidak ada terjawab sama sekali. Ya coba kau buat pertanyaan. Apa pertanyaanmu? Ayo apa? Itu lah nggak pakai. Nggak pakai. Pertanyaannya ayo. Itu tadi pertanyaan saya yang apa diulang aja apa pertanyaanmu dibuat apa? Yang pertama, literatur sejarah di luar dari kitab-kitab. Nggak bisa. Begitu pertanyaannya orang Al-Quran kita pakai di luar kitab. Gimana sih? Kalau pertanyaan kamu seperti itu, ya sama-sama benar kita. Memang ada penyaliban kok. Islam mengatakan ada penyaliban, Kristen mengatakan ada penyaliban. Sama kan? Bedanya menurut Kristen Yesus itu manusia terkutuk. Menurut Islam yang disalib itu bukan manusia terkutuk, bukan Yesus. Tapi Yesus diselamatkan. Udah gitu. Kalau sama-sama penyaliban memang ada. Kristen meyakini ada penyaliban. Islam meyakini ada penyaliban. Bedanya yang disalib menurut Kristen orang terkutuk, menurut Islam orang suci, tidak punya dosa. Oke, gitu. Kesimpulannya berarti tidak ada data ya secara sejarah ya. Udah ya, oke.
Iya, iya, nggak ada, nggak apa-apa deh, kita mengalah deh, nggak apa-apa, Tat, mengalah aja kita. Ya, datanya, Nggak apa-apa. menurut Kristen orang terkutuk, menurut Islam orang suci, tidak punya dosa. Oke. Kita mengalah aja deh. Yang waras yang mengalah, kabur dia. Kecuali sejarah dan data ada penyalipan. Tiba-tiba Al-Quran mengatakan tidak ada penyalipan. Baru salah kita. Wong sama-sama meyakini ada penyalipan kok. Cuma bedanya menurut Kristen, orang terkutuk yang dibunuh itu kan tidak mungkin kan. Masa Nabi orang terkutuk? Menurut Islam tidak. Yang mereka hina, yang mereka ludahin, yang mereka telanjangin, itu sudah orang lain. Benar-benar Allah ganti dengan orang-orang berdosa beneran, yaitu pengkhianat. Kan seharusnya Kristen ini gini loh ya, kalau kita pakai akal sehat, seharusnya Kristen ini bangga dengan adanya Islam. Kalau dari dulu kan mereka mengikuti Israel. Israel kan pinginnya, ayo kita bunuh Yesus dengan cara tipu daya. Sekiranya orang yang kenal nama Yesus di benaknya memikirkan, oh orang terkutuk, oh orang jahat. Ya, malah disebarin oleh Kristen itu ke seluruh dunia. Kan bodoh mereka ini. Udah tahu itu yang diingini Yahudi, malah disebarin ke seluruh dunia. Beneran. Islam meluruskan, malah Islam yang diserang. Lucu orang Kristen ini. Silakan, silakan. Saranta. Ya, Jack ini apa? Jack Gerar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jack Gerar. Silakan. Ya, Kristen Bang ya, Jack Gerar. Ya, ya. Nah, silakan Bang. Ada mau sambung sama Pak Ustadz Tata, silakan Bang. Ini apa dia punya tema nih, tajuknya? Apa yang abang kuasai? Apa temanya kalau mau dialog? Saya mau bertanya tentang Isra Mi'raj. Boleh? Ya, apa yang mau ditanyakan? Ustaz Tahta. Ya, yang mau ditanyakan tentang Ustaz. Ya, terus yang mau ditanyakan apanya? Oke, Pak Ustaz, saya nak bertanya ya. Apa pengertian Isra Mi'raj nih, Pak Ustaz? Kita jelaskan ya. Ikut. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Ya gitu, Isra Mi'raj itu perjalanan. Silakan. Perjalanan Nabi Muhammad ya, gitu. Ya, terus. Oke. Mana dia ini berkaitan dengan sholat ya, gitu. Ya. Terus. Ya. Oke. Nah, apa lagi? Udah. Udah mau nanya lagi? Selamat malam. Selamat malam. Udah gantian ya, antri. Ya, Gantian Beo, dulu. Beo. Silakan Beo. Burung Beo. Tison ini Ustaz, Tison. Ya, Oh, Tison. begini Silakan, Ustaz. Pak. Saya ingin tanya Pak Ustaz, menurut sudut pandang Ustaz, Allah ada berapa? Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Dia. Satu. Allah ada berapa? Cuma. Satu ya. Baik. Terus? Saya buka data di sini. Di mana? Di dalam mana? Mobil. Keluaran 7 ayat 1, Musa sebagai Allah. Di mana? Keluaran 7 ayat 1, Musa sebagai Allah. Coba baca. Baik. Di situ Musa Berfirmanlah. dijadikan Allah, maksudnya dijadikan penguasa.
Tunggu dulu Ustaz, saya baca dulu ya. Aku menjadikan Musa sebagai Allah. Bukan Allah, bukan sebenarnya itu. Musa Allah ini gimana? Beda kitab dia Ustaz. Iya. Maksudnya dijadikan kurios itu sebenarnya. Kitab Jadi internasional penguasa. itu Ustaz. Ada assalamualaikumnya nanti itu. Sini berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah Coba bagi baca Firaun. bahasa aslinya apa? Coba Dan bahasa Harun. aslinya Allah enggak? Bahasa Abangmu aslinya. akan menjadi nabimu. Berarti Iya, Musa coba Allah bahasa ini. aslinya. Coba bahasa aslinya apa? Allah enggak? Bahasa aslinya. Ya ini jelas ini dalam kitab kami ini. Hah? Iya, Gimana, bahasa Ustaz? aslinya apa? Berarti Allah ada berapa ini? Bukan cuma satu ini. Musa Allah ini. Coba bahasa aslinya Allah beneran apa enggak? Sini dikatakan ilah Allah kan? Iya, kalau bahasa aslinya apa? Bahasamu, kitamu itu bahasa apa sih aslinya? Ilah di sini. Ya ilah, bukan Allah. Iya, diterjemahkan kan Allah. Ya, coba bahasa aslinya apa? Ilah. Ilah. Iya, ilah kan? Ya kalau ilah bukan Allah. Iya, maksudnya kan di sini dalam terjemahan sekarang kan sebagai Allah. Ya, Gimana? kalau bahasa aslinya. Berarti Allah bukan cuma satu. Ya Ini enggak, bahasa bisa jadi aslinya. sebagai Allah. Bahasa aslinya apa? Itu kan terjemahannya Allah. Kalau bahasa Iya. aslinya apa? Ya, Ustadz saja yang cari ini di Keluaran 7 ayat 1 ini. Gimana? Ya makanya nggak ada bahasa aslinya Allah itu nggak ada bang di dalam Ini kitab. Musa ini gimana ini? Musa ini Itu bahasa aslinya apa sebagai bahasa Allah aslinya? bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Iya kak, kalau Allah itu nama hanya untuk Allah Tuhan, tidak akan dipakai untuk lainnya di seluruh dunia ini. Berarti Musa hebat ini. Allah dia gimana Ustaz? Iya, coba bahasa aslinya apa? Pakai kalimat apa? Bahasa aslinya. Iya, kami punya kitab ini. Tidak punya bahasa asli kitab. Asli. Tidak punya kitab asli tak? Ini asli ini 1950 ini gimana ini Ustaz? Nah iya, bahasa aslinya apa? Memang bahasa aslinya kitabmu memang bahasa Indonesia gitu. Iya, dia di sini Elohim sini. Iya maksudnya. Ya Elohim. Kan? Allah. Elohim itu bukan nama, bukan nama Elohim itu. Kalau Allah nama. Ayo. Musa ini hebat kalau begitu ini Ustaz. Allah dia ini. Gimana? Ya, yang penting bukan Allah Islam karena ada bahasa aslinya Allah dalam kitabmu. Lo tahu Berarti ada Allah di ada dalam berapa bahasa ini ya? Bukan cuma satu Allah ini. Saya Musa nanya, Allah ini. ada nggak? Gini, Beo, ada nggak nama aslinya itu Allah dalam kitabmu? Ada nggak? Hah? Ya, ini kan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, iya itu kan? ilah itu bukan Allah. Sama dengan la ilaha, tiada Tuhan. Gimana Tuhan? Kalau Allah nama. Ini kan bicara Allah ilah. Ya makanya Gimana kamu ini? udah tahu kamu bahasa aslinya. Ada nggak nama Allah dalam bahasa aslinya? Ada nggak? Ya ini kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Bahasa Indonesia aslinya, Melayu, terjemahan gimana Melayu sih? Ustaz. Ini. Lah, enggak. Saya nanya, emangnya Yesus dulu Musa menerima Taurat itu bahasa Indonesia? Ya ini kan sudah diterjemahkan. Gimana sih? Gimana? Ya saya nanya, bahasa Indonesia nggak dulu? Dulu Musa bahasa Indonesia? Ini kan sudah diterjemahkan supaya jemaat Oke, mengerti Ustaz. Diterjemahin dari bahasa apa? Apa Ini bunyinya? bahasa Melayu Indonesia Nah, ini. sebelum diterjemahkan apa bunyinya? Ini kan sudah diterjemahkan Iya, supaya sebelum mengerti. diterjemahkan apa kalimatnya? Ya kamu yang baca. Saya tanya kamu gimana itu? Musa itu Katanya sebagai kamu Allah dan itu kamu gimana, itu. Ustaz? Nah, berarti Musa hebat ini. Ya hebat lah daripada Yesus. Hah? Musa Berarti Musa Allah ini, Ustaz. bukan ada nama Allah di dalam Ini kitab ada Musa. ayat ini, Keluaran 7 nomor 1 Gak ini. ada, kata Allah itu gak ada dalam kitabmu.
Ada ini Ustadz, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Melayu ini. Oke, diterjemahkan dari kalimat apa? Sebelum diterjemahkan apa bunyinya? Ilah. Kalau ilahi bukan Allah. Iya kan ini bahasa Melayu ilah. Penguasa. Kalau ilah itu penguasa gitu. Iya itu kan Allah. Ya sudah, bukan Allah ya, ilah ya. Ya sudah. Loh, kok tertawa? Iya lucu Ustadz ini. Lucu gimana? Coba bahasa aslinya apa bahasa aslinya? Sebelum diterjemah apa bunyinya? Nah. Ya begitu ya. Berarti Allah bukan cuma satu ya Ustadz. Musa Allah ini. Allah itu satu. Berarti ada banyak Allah ini. Allah itu satu. Oh ini Musa Allah ini gimana ini? Apa bahasa aslinya? Apa bahasa aslinya? Nah katanya itu terjemahan. Aslinya kan ilah dalam bahasa Melayu ilah ya bukan Allah kalau ilah. Allah. Ya makanya kalau ilah itu bukan Allah. Ilah enggak. Gimana sih kamu? Loh, kok enggak bisa membedakan ilah dengan Allah? Ustadz. Udah silakan mau nanya apa lagi? Kamu udah paham Bible kamu. Silakan mau nanya apa lagi? Bukanlah paham. Ini Musa Allah kok tidak diakui gimana Ustaz? Dia memula laut itu. Silakan mau nanya lagi silakan. Antri ini Beo. Ayo Kepas. Yang lain dulu. Kepas, gimana Kepas kabarmu Kepas? Alhamdulillah sehat. Waduh, jangan alhamdulillah lah. Kau pemakan B2. Lama nggak muncul kau. Ini saya bertanya nih, kenapa kalian belum mau dibaptis? Aduh, Tuhanmu berapa Kepas? Satu Tuhan saya, Tuhan Yesus. Bapak? Tuhan. Roh Kudus? Tuhan. Ada berapa Kepas? Satu. Elohim ya. Elohim Yahweh siapa Kepas? Tuhan saya Elohim Yahweh. Silakan Ustaz. Ya udah 4. Ya berarti pertama Bapa 1, 2 Yesus, 3 Roh Kudus. Terakhir siapa Tuhanmu Kepas? Elohim Yahweh. 4 berarti. Bingung kan? Enggak bingung. Bagus ini pinter. Gimana Beo? Bener Beo? Begini loh Pak Ustadz. Yang mengenal Tuhan itu pertama kali kan Bani Israel. Nah terus siapa menurut Bani Israel? Ya kan? Siapa? Jadi Bani Israel ini kan Allah, Tuhan mereka itu kan Elohim Yahweh. Gitu loh. Nah, Ustaz Tata kemana? Udah kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Sehat semua ya. Ini Ustaz Tata kemana? Kena tombak Ustaz Tata ya? Tombak ini. Kena ada aneh ini, ada takut aku ada media LBH LSM. Aduh takut kali Pak. Ini ada LSM Tampera ini. LSM Tampera. Aduh, takut aku Pak Ustaz, ada media LBH LSM. Aduh takut kali aku. Ini pasti ngeri nih orang ini. Udahlah, kenapa nggak mau dibaptis itu aja dulu? Kenapa belum mau ini aku takut kali di semua ada media LBH LSM. Aduh takut kali aku serem. Takutlah nggak diterima Yesus. Yesus itu sang pencipta. Kalau kita menyangkal Yesus, kita nanti nggak diterima. Kupikir kau sudah tewas, bro. Rupanya masih hidup kau. Aku masih menginjili nih. Menginjili apa? Bentar dulu Kepas, sebentar. Mumpung ada 2.300 penonton ya teman-teman. Ini akun Bunda Mila Amerika yang saya besarkan di layar ini. Tolong di follow teman-teman ya. Biar beliau nanti bisa menampilkan suasana di daerah Amerika, gereja-gereja yang sudah dijual gitu kan dan dibeli oleh Bunda Mila salah satunya gitu kan. Tolong di follow teman-teman ya. Jadi biar akunnya beliau kuat. Di follow ini Bunda Mila. Terima kasih Iwan Villa ya.
Ya Ustaz Hatta, kalau ada di bawah tolong naik lagi Ustaz. Ustaz Hatta sudah berapa akun yang kena tombak itu? Karena ada media LBHLSM nih Pak Ustaz. Iya, gara-gara ada si Kepas ini dari dulu sudah berapa bulan. Otak waras. Lagi ya, otak saya ada waras ya, otak saya ada waras ya. Kenapa Bang? Mau bertobat kamu? Udah tobat aku Bang, makanya sekarang akun kotak waras. Ini ada artinya. Otakku sekarang udah waras, dulu nggak waras. Aduh, masih ada kesempatan ini ya Kang. Udah lah kan coba lah kan tobat kayak aku. Makanya nama akunku namanya Otak Waras. Sekarang udah waras aku. Ya sambil di follow ya akunnya Bunda Mila ini ya teman-teman ya. Ada 2.300. Mosok semua ini. Akunnya Bunda Mila tolong di follow teman-teman ya sekali lagi. Ustaz Hatta kena tombak apa gimana Ustaz? Iya. Waduh. Tinggal berapa Ustaz akunnya yang masih aktif? Kemarin juga kena tombak. Kayak Yesus juga Pak Ustaz ya. Yesus ditombak tentara Romawi. Kuasa kepala tentara Romawi si media ini. Iyalah, kalau Yesus nggak ditombak dia nggak menembus dosa manusia. Karena darahnya lah. Berarti Tuhan kalah dong. Tuhanmu kalah sama tentara Romawi bro. Tunggu dulu, tawar. Makanya bilang darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus, darah Yesus. Kepas, satu pertanyaan sama kau. Darah siapa yang ditumpahkan sehingga Maria Magdalena yang dikatakan pesundal itu masuk ke surga katanya? Darah siapa yang ditumpahkan? Omong-omong sama aku. Coba, Melkisedek, Henok, Abraham dan sebagainya itu sudah mendahului Yesus. Elia sudah naik ke kereta kencana. Darah siapa ditumpahkan tuh? Jawab. Macet. Macet. Pesundal dulu. Jangan pesundul, akunnya kena pesundul. Sudah mendahului kalian dia tanpa Yesus salib. Tobat kalian. Makanya nama akunku sekarang Otak Waras, dulu gak waras otakku. Jadi penyesalan yang terbesar manusia itu menyangkal Tuhan Yesus. Mana lu jawab? Kalau nggak bisa jawab lanjut ke Pak Ustadz Hatta. Lanjut Pak Ustadz. Yesus kan dibaptis. Kenapa nggak mau dibaptis? Pertanyaanku jawab, jangan lari-lari. Maria Magdalena langsung dikatakan ya masuk surga. Bahkan seorang ibu Samaria juga dikatakan sudah masuk surga. Tanpa Yesus, sebelum Yesus disalib itu. Lanjut Pak Ustadz, udah macet Pak Ustadz. Ini Kepas dengan Gumasak ini lama nggak muncul, kemana ya? Begini loh, saya kan penginjilan. Saya kirain saya injili selama ini udah dibaptis, dan menerima Yesus. Tahu-taunya masih aja di jalan yang sesat. Gumasak jerapah yang Jakarta tuh udah kau injili juga. Jerapah itu. Jadi penyesalan yang terbesar manusia itu menyangkal Tuhan Yesus. Jawab dulu, siapa bisa jawab? Pertanyaan tadi, jangan kemana-mana. Di mana Maria Magdalena adalah pesundal Otak Waras? Waduh, kau nggak ada ilmu kau? Turunnya kau? Ya aku tanya, di mana datanya Maria Magdalena adalah pesundal? Iya, nggak boleh. Yang perikopnya aja Yesus diurapi seorang perempuan pesundal. Apa lagi itu kau? Bukan Maria Magdalena. Kata siapa itu Maria Magdalena? Wajarlah kau tak waras. Baca lagi Bibelmu ya. Iya, di mana? Sandal. Berarti Maria Magdalena itu orang suci ya, wanita suci ya. Sepakat? Itu perempuan yang Yesus halau 7 roh jahat, bukan pesundal. Di mana Maria Magdalena adalah pesundal?
Berarti Maria Tunjukkan Magdalena itu data adalah otak waras. wanita yang dikasihi Yesus ya, Maria Magdalena ya. Betul, betul Dimas. Tidak, otak Oh. waras bilang Maria Magdalena pesundal. Mana datanya? Kalau Ya, tidak pesandal. otak waras, bukan waras. Itu perikopnya itu kan sudah Yesus diurapi kan itu kan. Tapi itu bukan Maria Magdalena. Terus siapa yang ngurapi? Bukan Yang Maria ngurapi Magdalena. Yesus siapa? Kamu Siapa? kata Maria Magdalena adalah pesundal. Ini nggak ada Mana ilmu, kau nggak ada ilmu, datanya? woi. Kau oten baru kau ya, nggak ada ilmu kau ya. Belajar lagi Bibelmu, baca lagi ya. Maka buktikan pernyataan Baca kau. lagi Bibelmu. Ini Sidismas Bang Mana Tawara, ayatnya? Sidismas Malaysia. Sidismas Bukan ini. waras, kau punya otak nih tak waras pula. Ya belajar lagi kau, oten baru. Mana data kau Maria Magdalena adalah pesundal pelacur? Ayo silakan. Macet. Ada empat ini hotel di sini. Yang mau bertanya siapa? Silakan. Silakan siapa yang mau bertanya? Kalau nggak mau bertanya saya turunkan. Jack Gerard. Ini juga orang Malaysia. Jack. Ayo silakan bertanya atau mau berdiskusi. Pak Ustadz Tahta. Pak Ustadz Tahta. Ya oke, lanjut. Oke, Ustadz ya. Saya keliru lah, saya bingung lah dengan apa pernyataan di surah Maryam ayat 50. Kejap ya. Apa 5 berapa? Mana tadi? Mana tadi? Surah Maryam ayat 50. Yap. 54 dan 55. Terus kenapa? Apanya yang menjadi Oke. Dengan 56. Oke, 54 nih dinyatakan, saya translate dalam Indonesia ya. Oke. Dan ceritakanlah di dalam kurung Muhammad kisah Ismail di dalam kitab dalam kurung Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Jadi kalau saya tengok di ayat aslinya, pun ada sekali dia terangkan terjemahan dia. Dan ingatlah di dalam kitab Ismail sesungguhnya dia adalah benar janji dan adalah dia seorang rasul, seorang nabi. Nah terus Kenapa di kitab aslinya tuh tidak dinyatakan di sini dan ingatlah, kalau terjemahan itu dan ceritakanlah Muhammad. Mana di Muhammad ini tidak ada di dalam teks asli itu. Kemudian sama juga di nama Nabi Muhammad tidak ada, gitu. Tidak ada Bang. Tidak ada Pak Ustadz. Coba lihat. Oke, Walkur di situ yang diperintah oleh Allah untuk menceritakan siapa? Yang diberi wahyu siapa? Muhammad. Ya, Tahu Domir tadi. Cool. Ya domir itu kata ganti, rujuknya kemana? Ke orang yang disuruh menyampaikan, penyampai wahyu siapa di Al-Quran? Siapa yang menerima Al-Quran? Wadhkur dan ingatlah, gitu kan Muhammad. Fakul, katakanlah Muhammad. Ya, dan ingatlah kalau di aslinya lah. Dia siapa itu yang diberi wahyu oleh Allah? Siapa itu? Ayo.
Jawab, Jack. Itu Muhammad. Muhammad. Ya sudah, itu sudah jawabannya. Bermakna Muhammad lah yang menerima wahyu tuh. Terus. Sudah. Kenapa kalau di Taurat tidak menyatakan Ismail itu nabi? Nah, karena Atau Nabi dia Ismail atau dia pun nak menjelaskan Quran ini, nak menjelaskan perkara yang sesungguhnya. yang menceritakan tentang Israel itu nabi-nabinya hanya menceritakan nabi-nabi untuk mereka. Untuk apa menceritakan Ismail? Sama seperti gini, yang lucu ini kenapa tidak ada Yesus dalam Israel di Perjanjian Lama gitu. Oh tidak, saya bertanya tentang ini. Nah, iya kan sama saja kan. Orang Israel tidak kenal Yesus, padahal Yesus orang Israel, nabi juga dia. Kenapa nggak dikenal? Nggak diceritakan? Bagaimana ada perbezaan yang ketara lah di antara kitab-kitab sebelum nih. Kitab ini lain, kitab Injil lain, kitab Quran lain. Jadi mana satu yang betul? Ya benar semua di zamannya masing-masing. Mereka ini benar menyampaikan firman Tuhan. Yang salah ini kan ada yang menolak. Kalau para nabi itu benar semua, sifatnya nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ya, siddiq, benar dia. Amanah lagi, siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan, fatona, cerdas. Itulah sifatnya para nabi. Gak ada yang bohong para nabi itu. Ya, apa lagi? Tetapi kenapa di sini disebutkan nabi? Di mana? Memang seorang nabi kok. Kalau bukan nabi siapa? Ya, Ismail seorang nabi. Iya. Ada tak penceritaan dia seorang nabi itu? Nah itu ayatnya yang kamu baca barusan apa? Ayat 54 itu. Ini ayat cuma menjelaskan kepada Muhammad. Nah iya. Adakah penceritaannya bahwa Ismail itu iya, Sofat itu, Sofat ayat 100 itu. As-Sofat ayat 100 itu. Dia kan kisahnya Ismail dikorbankan gitu. Ya, kejap ya. Al-Safat ya. Surah 37 ya. Ya 100, ayat 100. Ayat 100. Surah 37 ayat 100. Bentar ya Pak Ustadz. Ayat 100. Aduh. Apa ini? Ayat 100. Bentar ya. Oke, teruskan Pak Ustaz. Saya semak lain tidak bagus. Ya, oke. Ayat 100 ya, kejap ya. Coba. Ayat. Ya. Ini lain sampai 112. Bentar. Oke, demikianlah. Demikianlah kami memberi balasan. Saya 100, ayat 100. Ya. Oke. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Gitu ya? Oke. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan dan kurung melahirkan seorang anak yang sangat sabar, Ismail.
Terus sampai ayat 12. Maka ketika anaknya itu sampai, terjemahan Indonesia ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu?" Dia Ismail dan kurung menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Bermakna Ismail ini seorang anak yang penyabar lah, gitu. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim." Mana Allah panggil dia lah nih. Kami ini Allah ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Seekor sembelihan besar ini apa nih Pak Ustadz? Maksudnya diganti. Karena tujuan Allah itu bukan untuk menyembelih beneran, tapi untuk menguji doang. Makanya oleh Allah dihentikan. Berarti Abraham ini benar-benar dia mau melakukan perintah. Padahal anak Abraham kan pingin punya anak. Pas dikasih beneran diuji oleh Allah. Udah anak pertama, ya tiba-tiba pas anak ini sudah besar, ya disuruh sembelih. Gitu loh. Udah lagi lucu-lucu. Ini belum lahir Ishak ini. Nanti Ishak ini di ayat 12-nya, ayat 112-nya. Baru menceritakan Ishak, gitu loh. Kenapa kok ini ujian berat kepada Abraham? Karena anak satu-satunya gitu loh. Kalau dalam perjanjian lama Ishak, ini menurut saya kurang tepat sebenarnya. Karena yang namanya ujian itu pasti berat kalau anak yang pertama. Andai kan anak yang kedua, ya kurang berat ujiannya. Ya sudahlah, uang ini perintah Allah. Anak kedua disuruh korban, kan masih ada anak, masih ada Ismail gitu. Tapi di sini dijelaskan dalam Islam, kenapa kok berat ujian ini? Karena saat itu Abraham ini punya anak satu-satunya, mana diuji oleh Allah gitu. Nah nanti Ishak ini diberi anak lagi dia, ya di ayat 112-nya, baru Ishak menceritakan Ishak itu lahir, diberi anak lagi yang nomor 2 gitu. Lalu apa lagi, mau nanya apa? Ismail itu anaknya istri yang pertamanya, istri kan sama istri yang pertama tidak bisa punya anak. Maka dia menikah lagi, ya lalu dikasih anak, gembira dia. Nah karena gembira diuji, gitu. Udah silakan, kurang seru, ayo silakan. Nanya apa lagi? Mana dalam fahaman Islam tuh kedua-duanya diceritakan lah gitu. Ini macet nih. Ya, ayo. Oke, gantian. Ya, tak waras sabar. Dia LBH LSM. Aduh, takut aku. Ayo. Selamat malam. Gantian. Silakan. Oke. Bisa bertanya host? Silakan bro. Oke. Saya mau tahu
kayak mana wujud Allah kalian itu? Siapa tahu Allah kita sama kan gitu. Hanya itu aja yang mau Iya, Allah saya itu Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan, Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Ya. Jadi Tuhan itu satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Sama dengan Tuhannya Musa, Ulangan 6 ayat 4. Dengan Israel Tuhan Allah kita Esa. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama dengan Tuhannya Yesus, Allah yang Esa, Markus 12:29. Tidak kelihatan. Jangan klaim bang, nggak boleh gitu. Ya sekarang Tuhanmu siapa Tuhanmu? Loh, gini bang, kan tadi kan saya pakai data. Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa sama. Maksud saya gini bang, Allah kami beranak, Allah kalian tidak beranak di mana sama? Siapa? Kalau memang beranak, siapa istrinya Tuhan? Loh, kan Allah kami kan maha kuasa, masa nggak bisa? Macet. Gimana sih? Katanya beranak, siapa yang melahirkan? Loh. Gini bang, oke kita berbandingkan dulu ya bang ya, biar bisa salah paham. Nah, Allah kalian kayak mana? Bentuk apa? Wujudnya Tuhanku sama dengan Tuhannya Musa. Keluaran 9:14, Yesaya 18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Tidak ada serupa dengan apa. Maksud saya bukan gitu. Apakah wujudnya kayak mana atau rohkah kayak mana? Kata Musa, kata Nabi Muhammad dan Musa tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Asyura ayat 11. Oke. Berarti beda. Gini. Ini perkataan bapak sendiri nih ya. Bapak sendiri yang ngomong ini. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Elohim, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, Allah kami roh. Nah, gitu bro. Roh. Iya. Kata Tuhan berfirman, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Kalau dia sama dengan roh, dengan iblis sama dong. Iblis kan roh. Loh, inilah langsung Elohim. Berarti sama dengan iblis. Ini langsung Elohim yang gini ya. Kalau saya pakai Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Tuhan tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Nah, kalau Tuhan itu roh, benar-benar roh, apa bedanya dengan iblis? Loh, ini langsung Allah Elohim yang ngomong ini. Nah, ini langsung Allah Elohim yang ngomong ini. Yang ngomong di Keluaran 9:14, Yesaya 40:18 itu juga Tuhan loh. Ini yang ngomong Allah Elohim yang ngomong ini. Kok sulit banget? Loh, makanya bang, jangan klaim-klaim di dalam Matius. Oke. Kalau Tuhan itu roh, Tuhanmu siapa? Loh, Allah saya Elohim, Tuhan saya Yesus. Bukan Yesus. Kan Tuhan saya Yesus, Allah saya Elohim. Yang mana? Yesus apa Allah yang Tuhan? Loh, kan kami Kristen punya Allah dan punya Tuhan. Dijawab dulu, Tuhanmu Yesus apa Allah? Loh, Tuhan saya Elohim, Allah saya Yesus. Itu Tuhan saya Yesus. Oke, di mana Yesus mengatakan, dengar Israel, Allah itu aku. Di mana? Oke, kan berarti enggak, kan lu bilang Allah. Kami punya Allah. Yesus gini. Oke, saya nanya ke Yesus dulu ya. Yesus, Tuhanmu siapa? Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu. Nah, kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, Tuhannya Kristen siapa? Loh, Tuhan kami Yesus, Allah kami Elohim. Oh, berarti beda ya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen ya? Itu satu. Jadi satu itu. Coba. Saya nanya. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Elohim Tuhan. Tuhan Allah. Dia Elohim itu menjadi Yesus. Filipi 2:5-11. Oke. Elohim jadi Yesus. Saya nanya ke Yesus. Benar kamu itu Elohim jadi kamu? Tidak, dia tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23:9. Enggak, menurut Yesus ada di langit Tuhannya.
Oke. Iya memang Bapa itu, ilahi itu di sorga. Betul, berarti bukan Yesus dong, tidak menjelma dong. Jadi 3 kepribadian satu hakikat gitu. Oke, di mana datanya? Ingat ya Israel, Tuhan Allah kita 3 pribadi, itu di mana? Jadi kalau tidak punya Roh Kudus memang nggak bisa gitu. Enggak, kalau udah ngerti Bible memang nggak bisa menjelaskan. Kalau saya kan menguasai Bible. Bukan, Filipi 2, 5 sampai 11. Dia Gimana memakai rupa seorang hamba. Oke. Dia tidak punya rupa. Kata Yesus, Yohanes 5:37, dia tidak punya rupa. Ya memang benar. Jadi gini, dia memakai rupa seorang hamba. Makanya mengambil rupa, gimana? Yaitu Yesus. Oke. Kata Yesus, Tuhan tidak pernah ngambil rupa. Dia tetap ada nongkrong, ada di langit dia tetap. Dia nggak akan meninggalkan langit dia karena Yesus itu diutus. Berarti udah ngambil rupa berarti. Makanya. Oke. Biar dibacakannya di dalam Yohanes 4 ayat 28, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia. Kalau Allah itu roh, kebenaran. Kenapa kamu mentuhankan Yesus yang fisik? Katanya roh Tuhan itu. Loh, kan Allah saya Elohim, Tuhan saya Yesus. Coba Yesus itu roh apa bukan? Yesus itu Yesus itulah firman yang menjadi manusia. Yang saya tanya, Yesus itu roh apa bukan? Roh keilahiannya ya roh Yesus itu manusia apa roh? Manusia berkeilihan roh kan gitu. Loh, di mana datanya itu? Aku ini Yesus keilahian yang berupa roh, itu di mana datanya? Kan di dalam di mana? Nah, gini. Kan firman yang menjadi manusia itu di mana datanya? Mana Yesus mengatakan gini loh, saya nanya ke Yesus, kamu itu firman jadi manusia enggak? Enggak, Tata, yang benar aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Dia menerima firman, bukan firman jadi dirinya menurut Yesus. Nah, gimana? Ayo. Kan Tuhan itu kan akan Allah itu roh. Di Tuhan itu kan menjadi manusia, kan gitu. Kalau Tuhan itu roh, kenapa kamu mentuhankan manusia yang daging? Loh, kan al-Quran dari Allah saya Elohim, Tuhan saya Yesus. Nah, jadi Tuhanmu siapa? Yesus apa Allah? Kalau Tuhannya Yesus Allah, kalau Tuhannya Kristen Yesus gitu. Di dalam kekristenan punya Tuhan dan benar punya Allah, gitu. Nah, kata Yesus yang Tuhan itu Allah, Allah Bapa. Ya kan, itu kan Allah langit dan bumi kan gitu. Tuhan langit dan bumi. Ya, Yesus Allah mana? Loh, kan Yesus itu kan Tuhan. Tuhan di mana datanya? Oke, di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah bagimu Kristus Tuhan. Coba baca sampai dua-duanya. Baca sampai dua-dua ya, coba. Masa kata malaikat sampai satu perikop itu kata coba baca sampai dua-duanya, coba. Lukas 2:22 coba. Itu perkataan malaikat itu masa pertama. Iya. Tapi kan kamu cuma baca sampai 11. Coba baca sampai 21:22 coba. Itu perkataan malaikat itu masa sampai. Iya, coba baca dua-duanya, coba baca dua-duanya. Kan kita ambil dari perkataan malaikat. Loh. Nah, kamu bacakan sampai ayat 11 kan? Coba baca sampai 21:22 coba. Emangnya perkataan malaikat sampai satu perikop kan enggak? Itu perkataan malaikat itu. Oke, saya minta sekarang kamu bacakan Lukas 2 ayat 22-nya coba. Loh, kan kita ambil dari perkataan malaikat. Masa ke situ? Saya nanya ini. Coba kamu baca dua-duanya. Loh. Emangnya perkataan malaikat dua perikop? Enggak mungkin. Iya, oke. Di dalam Lukas 2:11 Yesus Tuhan ya. Oke, coba baca sekarang dua-duanya coba. Loh. Kan gini Bang, kita ambil dari perkataan malaikat kan gitu. Loh. Kaget melulu dia. Maksud saya gini Bang, kan perkataan malaikat itu kan terjangkau dia bukan sampai dia satu perikop. Kan gitu. Masa kita ambil. Ya udah saya minta ke kamu coba bacakan Lukas 2 ayat 22 coba. Kan kita ambil dari perkataan malaikat. Saya baca dulu, Ustaz. Boleh saya baca? Kamu cuma tak suruh baca. Saya kan baca kita boleh. ambil dari perkataan malaikat. Coba baca. Coba. Baik, saya baca ya. Lukas 2 nomor 22 ya.
Setelah sudah lepas petang, menurut Taurat Musa, maka dibawanya kanak-kanak itu ke Yerusalem, hendak menyerahkan dia kepada Tuhan. Oke, dia di situ siapa? Dia di situ yang diserahkan kepada Tuhan siapa? Ini bicara kanak-kanak ini. Kanak-kanak ini. Parah. Yesus itu. Yesus. Anak-anak ini. Oke, coba baca ayat 21-nya coba. Dari 21 coba. Tunggu, 21. Apabila genap 8 hari. Siapa yang genap 8 hari di situ? Ia bersunat. Iya, siapa yang disunat? Ini. Siapa yang disunat? Yesus, anak manusia ini. Siapa namanya anak manusia? Lalu disebut namanya Yesus. Siapa? Yesus ini. Oke, berarti di ayat 22 ini diserahkan kepada Tuhan siapa? Ini anak-anak ini. Yesus. Saya baca lagi ya. Setelah sudah lepas petang menurut Taurat Musa, maka dibawanya kanak-kanak itu ke Yerusalem, hendak menyerahkan dia kepada Tuhan. Iya, siapa di situ yang diserahkan? Yesus ini. Oke, berarti Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kanak-kanak ini. Loh, Yesus apa bukan? Kanak-kanak ini, saya baca ulang ya. Iya, anak-anak itu siapa? Setelah sudah lepas petang menurut Taurat Musa, maka dibawanya kanak-kanak itu. Iya, siapa kanak-kanak itu? Yesus apa bukan? Ini kanak-kanak ini Taurat Musa. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Baru di sini dia, di sini Yesus. Loh, berarti Yesus diserahkan kepada Tuhan. Iya, kenapa? Ya sudah. Jadi El Shaddai, Tuhanmu itu lahir lalu diserahkan kepada Tuhan. Masa Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan? Nah, itu Tuhan diserahkan kepada Elohim baru benar. Di sini saya tanggapi dulu Ustaz. Menceritakan. Coba tanggapin, ayo. Berarti ada dua Tuhan ya, Tuhan baru lahir, lalu diserahkan kepada Tuhan besar gitu. Di dalam Lukas 2 nih, dia menceritakan. Lukas menceritakan. Menceritakan tiba masanya Yusuf dan Maria menjalankan upacara penyucian menurut Taurat Musa. Oleh itu, mereka membawa anak itu ke Yerusalem. Anak siapa anak itu? Diserahkan kepada Tuhan. Oke, anak di situ siapa yang menceritakan. Ini dibawa Yesus lah. Nah, iya berarti Yesus diserahkan kepada Tuhan ya. Itu upacara penyucian menurut hukum. Iya, enggak yang saya tanya. Yesus ini diserahkan kepada Tuhan gitu kan? Sebab Yesus diserahkan kepada Allah gitu. Masa dia anak ini masanya belum tiba. Anak di situ Yesus apa bukan? Anak ini Yesus. Oke, berarti Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ini semasa dia bayi semasa dia kanak-kanak bayi. Nah iya, anak di situ kan Yesus kan? Kan Yusuf dan Maria. Iya. Dia percaya membuat upacara penyucian menurut. Iya, membawa Yesus. Oke, membawa Yesus kan? Tuhan. Iya, membawa Yesus kepada Elohim. Kepada Tuhan. Ya sudah, berarti ada dua Tuhan. Ada Tuhan baru lahir, lalu Tuhan baru lahir diserahkan kepada Tuhan. Belum ada Tuhan tidak dua. Ini lagi gini Bang. Yusuf dan Maria menjalankan upacara penyucian. Inilah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Enggak, yang saya tanya, Yesus ini disunat, diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan berarti? Tuhan satu saja. Yang mana? Yang baru lahir atau yang diserahkan kepada Tuhan ini? Yang mana? Yang baru lahir ini. Oh, berarti ini adalah Tuhan yang baru lahir kepada. Oke. Memang dalam kemanusiaan dia memang akan diserahkan. Jadi Tuhan yang baru lahir diserahkan kepada Tuhan palsu gitu. Kan karena Tuhan Yesus kan anak Allah. Lah iya, enggak Allah. Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan kan? Iya. Dia kan anak Allah. Kenapa ya, berarti Yesus ada dua menyebut Tuhan Allah?
Berarti ada berapa Tuhan? Menyebut Allah itu Iya, Bapa. intinya ada berapa Tuhan? Kan di situ ada dua. Ada Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan besar gitu. Ya memang dia anak Tuhan lah. Iya, bukan itu yang saya tanyakan. Berarti ada dua Tuhan ya? Dia Tuhan lah. Nah iya, Yang kalau diserahkan kuasa. kepada Tuhan. Iya betul. Ya sudah. Tuhan. Iya, diserahkan kepada Karena Tuhan. Yesus adalah anak Elohim, makanya dia Tuhan gitu. Ya, macam kita lah, macam kita manusia. Ayo, gimana? Coba. Kita keturunan Tuhan. Contoh kalau Pak Ustadz keturunan. Saya dah nanya itu, intinya di ayat itu. Saya bagi contoh, Pak Ustadz. Benar. Tanggapi dulu, Ustaz. Saya bagi contoh. Coba. Pak Ustadz ini Ya, baik. anak Samawi. Di dalam Mazmur Daud, tunggu ya Kang, tunggu ya. Di dalam Mazmur Daud bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Mazmur 110 ayat 1. Oke, sekarang sebutkan. Tuhan yang pertama Tuhan apa namanya? Tuhan siapa namanya? Tuhan yang kedua siapa? Menyebut Tuhan yang mana lagi? Coba. Ya, baik ya. Saya buka di dalam Markus 12 ayat 35 sampai 37. Nah, coba. Maka mengajarlah pula Yesus di dalam bait Allah serta berkata, bagaimanakah dikatakan oleh ahli Taurat bahwa Kristus itu anak Daud? Karena Daud itu sendiri sudah berkata dengan jalan Roh Kudus, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah engkau di sebelah kananku, sehingga aku menaklukkan segala musuhmu di bawah kakimu. Adapun Daud sendiri memanggil dia Tuhan, maka bagaimana pula ia menjadi anaknya? Itu berarti Yesus Tuhan. Apa sih? Tapi Tuhan ada berapa? Ya, itu Tuhan di situ ya, dikatakan Mazmur Daud bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Oke, sebutkan nama-nama Tuhannya coba. Tuhan yang pertama, namanya siapa? Lalu berfirman kepada Tuhan siapa namanya? Gimana? Oke, biar ku jawab ya. Nah, di dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, gitu. Oke. Lalu yang kamu tuhankan anak atau bapak? Kan Tuhan itu kan Tuhan Yesus, Allah itu kan Elohim gitu. Kan ada dua ya, ada anak, ada bapak. Yang mana yang kamu tuhankan? Yang kutuhankan Yesus, yang saya Allahkan ya Elohim. Oh, berarti Elohim bukan Tuhan ya? Tuhan Allah. Yesus. Tuhan Allah. Loh. Ada dua. Ini mah orang mabok semua ini kata. Nggak tahu ini. Makanya orang lu jalan Tuhan kan pusing kan lu. Contohnya gini bang, contohnya gini. Kami menyembah ya Bapak dalam nama anakmu Kristus Tuhan Juru Selamat kami gitu. Nah contohnya gitu duanya. Iya berarti Tuhan itu ada berapa sebenarnya? Tuhan itu ada berapa? Satu di dalam kemah Oke, satu. Bapak. Kalau gitu. satu siapa namanya? Coba siapa namanya satu itu? Dalam kemuliaan Allah. Enggak, jawab aja biar enak. Jadi Tuhan itu ada satu, namanya siapa? Kristus. Kan Tuhan itu kan Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan Allah. Berarti ada dua. Kan di dalam kemah kawasan. Coba saya tanya dulu sama dia. Dia semua Kristen yang ada di sini. Menurut kamu siapakah Tuhannya Bunda Maria? Elohim dan firman-Nya. Bukan Yesus. Lu kan Yesus kan firman-Nya kan Bunda Maria. Saya nggak nanya firman, dengarkan baik-baik. Siapakah nama Tuhannya Maria? Nama, silakan. Siapa namanya? Oke, namanya Elohim dan firman-Nya. Tuhannya Maria ada berapa? Loh, kan lu bilang dari Elohim dan firman-Nya. Kok pakai dan? Loh, kan itu kan yang Bunda Maria yang diberi tugas untuk menjaga Tuhan Yesus. Oke, sekarang Tuhanmu namanya siapa? Tuhan saya Yesus. Sama nggak Tuhanmu dengan Tuhanmu dan Tuhannya Maria? Sama. Siapa nama anaknya Maria? Tuhan Yesus. Siapa nama Tuhannya Maria? Allah Elohim dan firman-Nya. Berarti Tuhannya Maria bukan Yesus. Loh, kan Tuhan Yesus kan firman-Nya. Tuhannya Jadi, juga dong. jadi Tuhannya Maria firman. Iyalah. Ya, Tuhannya Maria firman. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Yesus, Allah saya Elohim.
Sama nggak tuh Tuhanmu? Sama. Beda. Coba. Beda loh kau sebut. Diulang ya. Siapa nama Tuhannya Maria? Tuhannya Yesus, Allahnya Elohim. Siapa nama anaknya Maria? Tuhan Yesus. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria? Iya. Jadi Tuhanku adalah anakku? Iya. Oke. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya secara kemanusiaan ya Maria secara keilahian ya Tuhan Yesus. Jadi lebih tua Maria daripada Tuhannya Maria? Loh, secara kemanusiaan, secara keilahian ya Tuhan Yesus. Oh, berarti lebih tua anak daripada ibu? Iya. Oke, lebih tua anak daripada ibu. Cukup kau. Kau diam dulu ya. Sekarang Jack lagi. Siapa yang mau ngomong lagi nih? Ersada diam dulu di pojok. Masuk produk dulu. Begini. Siapa lagi? Saya yang jelaskan. Nggak usah dijelaskan, nggak perlu dijelaskan. Itu kan Sekarang Jack. Sekarang Jack. Ya. Siapa nama Tuhannya Maria? Tuhannya Maria kan Allah. Oke, Allah. Nama Ya. Tuhanmu siapa? Siapa? Siapa nama Tuhanmu? Tuhan saya. Ya. Tuhan saya Tuhan lah. Siapa? Namanya, nama. Tuhan. Tuhan bukan nama Tuhanmu. Tuhan bukan nama. Kamu diam, nggak bisa bahasa Indonesia, diam. Sekarang, kamu diam dulu, nggak bisa bahasa. Bao, maju, satu-satu. Bao. Tuhannya Islam siapa? Kamu diam dulu, Jay. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia. Saya turunkan nih. Kau diam dulu. Tahu? Kau tanya baik-baik. Kau nggak bisa jawab. Bao, siapa nama Tuhannya Maria? Tuhannya Maria. Diskusi macam ni kalau Allah juru Bao, selamatku. siapa nama Tuhannya Maria? Diskusi harus sesuai Allah waktunya. juru selamatku. Oh, Allah, oke. Siapa nama Tuhannya Tuhan kamu? Tuhan saya Kristus. Sama atau beda itu? Kristus itu baca Lukas 2 nomor 11. Diulang ya. Siapakah nama Tuhannya Iya. Maria? Bao, jawab. Allah juru selamatku. Allah. Baik. Siapa nama Tuhannya kamu? Kristus. Tuhannya Maria sama Tuhan kamu sama atau beda? Itu anaknya. Sama atau beda? Saya. Tidak bisa jawab, diam. Tunggu pindah lagi. Melody. Ya. Melody, siapa nama Tuhannya Maria? Yesus. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Itu berbeda cara menjelaskannya, tidak seperti itu, Bung. Ini kok berbeda. Tuhannya Maria, Yesus. Dengar ya, nggak usah diam dulu. Tuhannya Maria, Yesus. Tuhan kamu Yesus. Saya tanya baik-baik. Siapa nama anaknya Maria? Jawab. Gak tahu namanya anaknya Maria? Yesus. Jadi Tuhannya Maria adalah Yesus, betul? Anaknya. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Allah. Loh, kok beda-beda ini Kristen ini? Karena Anda salah membahas, Anda nggak mengerti tentang Alkitab. Kok salah membahas pula kau salahkan aku? Saya tanya Firman baik-baik Tuhan kau. itu tidak bisa main tafsir sendiri. Saya nggak nanya firman, saya nanya Tuhannya Maria siapa? Siapa nama Tuhannya Maria? Jawab. Allah. Firman Tuhan itu datang dari manusia. Orang nggak nanya firman ini, nanya Tuhan. Iya, Tuhan itu Yesus. Ya Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Berbeda, itu tergantung perspektifnya. Immanuel. Siapa nama anaknya Maria? Anaknya Maria adalah Yesus, tapi itu sudah dibuatkan Tuhan yang dikandung oleh Maria. Makanya dalam Yesaya 7. Apakah anaknya Maria itu Tuhan atau bukan? Jawab. Tuhan ya. Ya Tuhan, jelas Tuhan. Oke, Tuhan. Di usia berapa Yesus sudah mulai menjadi Tuhan? Mulai dari kandungan, mulai dari kolong langit ini ada Yesus sudah Tuhan. Hanya dia datang sebagai manusia. Yesaya 7 pasal 7. Saya nggak nanya manusia loh. Di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Yesus mulai dari ada bumi ini dia Tuhan. Hanya dia datang sebagai manusia. Dia lahir sebagai manusia. Mana lebih tua Yesus daripada Maria?
Lebih tua Yesus kalau dalam lebih tua Yesus. Tapi kalau dalam udah dijawab. Kamu udah jawab itu, lebih tua Yesus, cukup. Kami percaya kok jawabanmu loh. Kau ini menjawab tapi kayak kau nggak. Hei. Kau ini menjawab tapi kau nggak percaya jawabanmu. Kalau udah dijawab nggak usah kau bantah lagi jawabanmu sendiri. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Tergantung letaknya mau dari mana. Coba kau gantungkan. Silakan saya tunggu kau gantungkan dulu. Firman di dalam Yesaya 7 itu jelas Yesus itu sudah dinubuatkan dilahirkan. Udah kau gantung? Yesaya 7, baca dulu Yesaya 7 baru nanti dijelaskan secara detail. Saya bertanya baik-baik, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Silakan dijawab. Kalau dari segi kemanusiaan kita bawa Maria. Tapi kalau dari segi firman yang menjelma menjadi manusia, maka Yesus itu sudah ada dari dulu. Makanya di Yohanes dikatakan sebelum engkau ada bahkan Abraham. Kesimpulannya adalah mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kesimpulan. Tergantung, ini bukan nggak bisa kita simpulkan demikian. Oke, silakan gantungkan. Silakan kau gantung. Silakan kau gantung, saya mau dengerin. Gantunglah. Sama contohnya kalau Al-Quran itu firman. Saya nggak nanya itu. Silakan kau gantung. Yang manakah kau yang mau gantung? Silakan gantung. Aduh, Anda ini membahas firman orang, tetapi Anda suka. Orang saya nggak membahas, saya nanya kamu, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kau bilang tergantung. Nah, sekarang kau gantung lah. Saya mau dengerin. Kau gantung. Tergantung penempatannya. Ya silakan. Sebelum ada Maria, Yesus sudah ada. Hanya dia tidak datang sebagai manusia. Sudah. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada. Dia firman. Berarti lebih tua. Kalau begitu lebih tua. Kalau begitu lebih tua Yesus daripada Maria dong. Gimana? Setuju? Tergantung sudah saya katakan. Ya, kalau tergantung, kau gantung pula lagi. Silakan gantung. Tergantung penempatannya, Bu. Ya, sekarang kau gantung sesuai penempatan. Silakan. Iya. Silakan. Kalau dari segi kemanusiaannya, udah jelas Maria lebih tua. Dari segi ketergantungan apalagi? Tetapi kalau dari segi firman, dia sudah ada dari dulu. Oke. Kan firman yang datang sebagai manusia. Oke. Untuk menyelamatkan manusia. Cukup. Oke, yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria firman, Yesus yang menjelma sebagai manusia itu. Oke, berarti yang menciptakan Maria siapa tadi diulang? Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria adalah firman. Siapa itu firman? Siapa itu firman? Siapa itu firman? Yesus sendiri. Berarti Yesus yang menciptakan Maria, betul? Iya, makanya dibuat di dalam Yohanes 1 itu jelas. Ya udah, kamu nggak usah membantah. Saya udah dengar jawabanmu. Kau tadi mengatakan Yesus yang menciptakan Maria. Ya sudah, nggak usah kau lagi ragu-ragu. Jangan kau ragu dengan jawabanmu, bro. Saya tidak ragu, bro. Ya udah, artinya setuju kau mengatakan Yesus yang menciptakan Maria, betul? Iya. Yang dikandung Maria siapa? Yesus sebagai manusia. Apakah yang dikandung Maria yang menciptakan Maria? Iya, tapi dalam segi firman-Nya. Saya ulang kembali pertanyaannya. Dengerin. Apakah yang dikandung Maria itu adalah yang menciptakan Maria? Kalau kau begitu tipenya salah. Apakah Al-Quran itu firman? Kau dulu. Ini Al-Quran nggak dikandung. Dengerin dulu. Jangan pindah-pindah. Apakah yang dikandung Maria itu yang menciptakan Maria? Silakan. Tergantung letaknya. Yang jelas firman lah yang menciptakan Maria yang datang sebagai manusia itu. Makanya sampai Yesus. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Kamu tadi udah ngomong yang menciptakan Maria adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Ya. Yesuslah yang menciptakan Maria. Saya tanya lagi. Yang dikandung Maria itu apakah yang menciptakan Maria? Iya, B, tidak. Jawab. Yang menciptakan Maria adalah Yesus. Yesus, baik Yesus. Lalu, yang dikandung Maria siapa? Lalu firman itu datang sebagai. Saya tanya yang dikandung Maria itu, yang dikandung Maria itu siapa? Yang dikandung Maria adalah firman yang datang sebagai wujud manusia. Oke, apakah yang dikandung Maria itu yang menciptakan Maria?
Iya, ngomong dong dari tadi. Jadi isi kandungan Maria itu yang menciptakan Maria, betul? Iya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung yang menciptakan Maria? Tuhan Yesus. Berarti isi kandungannya Maria adalah Tuhannya Maria. Ya memang Tuhan masuk dalam kandungannya. Tuhan yang masuk. Ya, Tuhan itu kan bisa mau jadi apapun. Anda gak percaya Tuhan bisa menunggu sendiri? Iya. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria, betul? Ya, Tuhan yang memang Tuhan hadir dalam kandungan Maria. Oke, berarti Maria pernah mengandung Tuhannya. Iya, Tuhan bisa datang karena memang manusia yang berdosa mau diselamatkan. Pinter. Ngomong dong dari tadi supaya kita nggak debat. Diulang lagi sekali lagi bang, ngomong Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria. Silakan. Makanya sulit ini diterima oleh akal pikiran manusia karena hanya orang yang punya roh Tuhan yang mengerti ini. Iya, saya mengerti kok. Sepanjang Anda sepanjang Anda menyampaikan pakai bahasa Indonesia kita ngerti kok. Sepanjang Anda berbahasa Indonesia semua orang ngerti loh. Coba bilang Tuhannya Maria adalah isi kandungan Maria, betul? Makanya kan jangan bulat firman Tuhan itu ada bahasa metafora. Kok jadi makanya sih? Contohnya begini. Nggak usah kasih contoh, lu tinggal iya atau tidak. Yang dikandung Maria apakah Tuhan atau bukan? Tuhan. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Yesus Tuhannya. Jadi isi kandungannya Maria adalah Tuhannya Maria. Iya, dia datang kepada, dia mengandung, dia Tuhannya itu datang Maria mengandung Tuhan, artinya Tuhannya Maria isi kandungan Maria gitu loh. Iya, dalam perspektif manusia. Jadi Tuhannya Maria manusia atau bukan? Dia bisa jadi manusia, makanya dia jadi manusia. Jadi Tuhannya Maria adalah manusia. Dia datang dalam wujud manusia. Iya, apakah manusia ini Tuhannya Maria? Iya, karena dia datang dalam wujud manusia. Waktu Yesus bayi siapa Tuhannya Maria? Ya tetap Yesus, karena dia kan sebagai manusia harus dimulai dari bayi. Berarti Tuhannya Maria. Yang membaca tadi kan begini loh. Iya, Anda buka tadi di Lukas, dengar dulu. Banget, buset dah, jangan panjang. Anda tadi membuka Lukas 2 ayat 22 kan? Iya. Jadi Tuhannya Lukas Maria itu menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Jadi Tuhannya Maria adalah bayi itu, betul? Salah bro, Anda tidak paham. Tadi Anda ngomong loh begitu kok salah pula. Iya. Kalau saya ulang kembali dengerin. Apakah bayi Maria itu adalah Tuhan? Jawab. Lukas itu menjelaskan kemanusiaan Yesus. Matius saya itu tanya menjelaskan baik-baik dengerin ya. Dengerin nih bahasa Injil Yohanes itu nih. menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Markus dengerin dulu bahasa Indonesianya. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Dengerin bahasa Indonesianya. Apakah bayi Maria? Dengerin. Dalam Matius, di Markus, di Yohanes tidak ada yang Anda baca itu karena di situ versi kemanusiaan. Udah turunlah kau. Kau sendiri jawabanmu, kau nggak percaya sendiri lah jawabanmu gitu loh. Bisa nggak sih jawaban sendiri tuh kita percaya gitu? Ya nggak usah diputer gitu. Kau sendiri udah ngomong Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria karena yang dikandung Maria adalah Tuhan. Mestinya yang dilahirkan Maria adalah Tuhan. Bayi itu adalah Tuhan. Tuhannya Maria adalah bayi itu. Clear kan? Kenapa kau nggak percaya dengan jawabanmu? Kalau kau nggak percaya dengan jawabanmu, lebih baik kau diam. Kau yang menjawab, kau pula yang nggak percaya diri atas jawabanmu itu. Padahal kita ini nggak membantah kamu loh. Apa yang kau jawab ya itulah, biar netizen pada paham. Nggak ada loh yang membantah kamu di sini. Tak satu pun kata-kata kamu saya bantah. Tapi kau sendiri yang ragu dengan jawabanmu gitu loh. Sekarang kalian sadar, yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Tuhan. Apakah bayi anak Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhannya Maria waktu punya bayi siapa? Allahnya Elohim, Tuhannya Yesus. Jadi Tuhannya Maria bayi itu? Iya. Apakah Tuhan Maha Kuasa? Iya. Apakah bayi Yesus Maha Kuasa? Iya. Apa yang dikuasai bayi Yesus? Oke. Jawab, silakan. Oke, biar ku jawab ya. Di dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, gitu.
Apakah apa yang dikuasai Tuhan bayi ini, Bang? Silakan. Kan sudah aku bilang di Kejadian 49 ayat 10, Apa? kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, gitu. Oh, jadi bayi Yesus memimpin kerajaan. Iya. Oke. Jadi Yesus waktu bayi sudah jadi raja. Ya sudah lah, kan sudah dibuat ke dalam Kejadian. Oke. Apa nama kerajaannya Yesus waktu dia bayi? Oke, Matius 28 ayat 18. Apa itu? Diberikan kuasa di bumi dan di surga, gitu. Apa nama kerajaan Yesus waktu dia bayi? Ya surga. Oh, kerajaan surga. Iya. Bukan kerajaan yang di dunia, bukan? Ya termasuk bumi dan surga. Memang ada kerajaannya Yesus waktu dia bayi. Kan sudah diserahkan sang pencipta sama dia dunia dan surga, kan gitu. Oke. Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa berjalan sendiri atau butuh bantuan orang tua? Ya kan manusia itu kan digambar dengan penciptanya. Saya ulang kembali ya. Ini kan bayi ini Tuhan Maha Kuasa. Kan gitu ya. Nah, apakah bayi yang Tuhan Maha Kuasa ini sudah bisa berjalan sendiri atau butuh bantuan ibunya? Oke. Itu dibimbing Roh Kudus, digendong oleh Bunda Maria, kan jadi bisa berjalan. Berarti bayi Yesus sudah bisa cari makanan sendiri. Kan sudah dibimbing Roh Kudus. Enggak, apakah bayi Tuhanmu ini sudah bisa cari makanan sendiri atau butuh bantuan ibunya? Kan ada Roh Kudus. Saya nggak nanya itu. Ini Tuhan, ini Maria punya anak bayi. Dia adalah Tuhan Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, apakah bayi Tuhan ini sudah bisa mencari makanan sendiri? Silakan. Ya sudah, kan ada Roh Kudus yang membantu dia, membantu Tuhan itu. Oh, berarti Tuhan butuh bantuan. Loh, kan dia raja. Apa? Kan dia raja. Ya, siapa yang membantu raja? Ya, yang bantu Roh Kudus, malaikat gitu. Jadi Tuhan butuh bantuan. Loh, kan namanya juga raja dan Tuhan. Berarti Tuhanmu butuh bantuan. Loh, kan tinggal memerintahkan. Memerintahkan apa? Memerintahkan Roh Kudus dan para malaikatnya. Apakah bayi Yesus sudah bisa berbicara waktu dia bayi? Loh, mana kita tahu, kan kita tidak hidup di zaman itu. Ya kan kau bilang tadi bayi ini memerintah. Bagaimana cara memerintah bayi ini? Silakan. Loh, kan Tuhan itu kan firman, kan yang memerintahkan Bapak, kan gitu. Wah, ini ada bayi menjadi Tuhan, kau bilang. Bagaimana cara bayi ini memerintah? Berbicara, diam. Kan yang memerintah Bapak sendiri, kan itu anaknya yang dikasihi. Apakah bayi Tuhanmu ini bisa berbicara waktu bayi? Loh, kan kita tidak hidup di zaman itu. Oke, berarti dia bisa memerintah. Ya kan ada bapak yang memerintah. Kenapa pula kau tahu kau nggak hidup di zaman itu? Loh, kan ada bapak yang memerintah para malaikat dan Roh Kudus untuk merawat Tuhan Yesus. Oh, jadi Bapak memerintah untuk merawat Tuhan? Iya. Siapa yang diperintah merawat Tuhan? Ya, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang merawat atau Bunda Maria yang merawat? Loh, kan Roh Kudus datang ke Bunda Maria, kan gitu. Enggak, Roh Kudus yang merawat atau Bunda Maria yang merawat? Loh, kan Roh Kudus itu udah datang ke Bunda Maria. Saya ulang kembali, yang merawat, yang menggendong, ya, yang mengasih asi kepada Yesus, Maria atau Roh Kudus? Bunda Maria dan Roh Kudus. Oh, kerjasama? Ya, kerjasama lah. Kerjasama. Apa fungsinya Roh Kudus sama bayi ini? Oke. Aku jawab dalam Lukas 1:35 ya. Iya, silakan. Oke. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke. Nah, gitu. Waktu kira-kira bayi ini, mohon maaf ya, ya pasti punya BAB dong, namanya bayi gitu ya. Oke. Ya, yang ceboin dia Roh Kudus atau Maria? Ya, Roh Kudus dan Maria.
Roh Kudus dan Maria. Bayi ini kan haus tuh, dikasih ASI. Siapa yang ngasih ASI? Maria atau Roh Kudus? Maria dan Roh Kudus. Roh Kudus bisa kasih ASI juga. Lo kan di kan Bunda Maria Roh Kudus punya ASI. Kan Bunda Maria dinaungi Roh Kudus. Iya, yang ngasih ASI siapa, Bro? Bunda Maria dinaungi Roh Kudus. Bunda Maria dinaungi. Naungi itu artinya apa dinaungi? Maksudnya apa dinaungi? Dinaungi, disertai. Dinaungi maksudnya kan misalnya nih contoh kita ada pohon gede, terus ada terik matahari, kita bernaung di bawah pohon, seperti itu. Iya, hampir sama. Hampir sama. Berarti ada Roh Kudus ini di luar Maria. Begitu. Roh Kudus ini di dalam Bunda Maria. Roh Kudus masuk ke dalam Maria. Iyalah. Bukan menaungi namanya, itu berasuki namanya. Loh, kan kamu ini bahasanya gimana sih? Menaungi itu artinya Maria di luar. Roh Kudus di luar. Menaungi namanya. Nah, sekarang kan menaungi di luar artinya. Ini Roh Kudus ini masuk ke dalam Maria apa di luar Maria? Ya di dalam kan namanya juga menaungi. Ya, bukan menaungi namanya, itu memasuki. Ya sama aja. Beda dong Bang. Beda menaungi, beda memasuki. Ya kan itu kan kuasa Allah. Yang menaungi itu sama dengan bernaung di bawah pohon dari terik matahari. Nah itu pohon di luar, kita di bawah pohon. Nah kalau Roh Kudus menaungi berarti Roh Kudus di luar, Maria juga di luar. Oke, yang mana benar nih, menaungi atau memasuki? Yang benar menaungi dan memasuki. Oh dua-duanya, menaungi juga memasuki juga. Iya. Ngomong dong dari tadi. Menaungi juga, memasuki juga. Kalau sudah masuk gimana menaungi? Ada orang udah masuk. Kan namanya juga anak Allah. Oh, siapa yang anak Allah? Tuhan Yesus. Ya kan ini ngomongin Maria, bukan ngomong Yesus tadi. Loh. Kan siapa yang anak Allah? Bang bilang gitu, aku bilang anak Tuhan Yesus, aku bilang gitu. Jadi Yesus ini anak Allah atau anak Maria? Anak Allah. Bukan anak Maria. Secara manusia, ya anak Maria. Secara keilahian, ya anak Allah. Oh jadi Yesus ini punya dua ibu apa dua bapak? Loh. Secara kemanusiaan, secara kemanusiaan kan kita bicara manusia nih kan. Dan Allah Bapa memberi tugas kepada Bunda Maria dan Yosef untuk merawatnya, kan gitu. Siapa? Dan Yosef untuk merawatnya, kan gitu. Oh, Yosef merawat. Yosef itu siapa Yosef? Yosef itu tunangan Bunda Maria. Tunangannya apa suaminya? Tunangan. Oh, masih bertunangan, belum kawin. Ya, bertunangan lah. Oh, jadi bertunangan. Terus apa hubungannya kalau masih bertunangan? Loh, kan Yosef dan Bunda Maria ketemu malaikat Gabriel, diberi tugas semua orang itu untuk merawat firman-Nya yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus, gitu. Tapi kan Yesus kayak masih bertunangan kan, nggak boleh bercampur dulu kan, masih bertunangan, nggak boleh serumah. Lo kan itu lain konsepnya itu di konsep dalam apa? Konsepnya di dalam tradisi Yahudi, bertunangan itu tidak bisa saling sentuh. Nah gitu. Tapi bisa ketemu, tapi tidak bisa menyentuh. Nah gitu. Jadi Yosef juga ikut merawat Yesus. Iyalah. Antara Yesus dan Yosef apanya? Antara Yesus dan Yosef secara kemanusiaan waktu itu belum apa? Belum jadi ayahnya, kan gitu. Oh jadi orang lain. Loh, kan Yesus itu kan anak Allah yang kudus. Terus Pak Yusuf sama Yesus ini apa hubungannya? Pak Yosef sama Yesus apa hubungannya?
Yosef itu perawat Tuhan Yesus yang diperintahkan oleh malaikat Gabriel. Oh, dia merawat jadi Yosef ini merawat Tuhan juga. Iya. Ngomong dong dari tadi, Pak Yosef merawat Tuhan juga. Jadi Tuhan ini butuh perawatan juga gitu ya? Kan gini, merawat dalam apa kan gitu kan? Dalam apa? Kita harus pakai akal. Seperti apa cara merawatnya? Silakan. Oke, merawat dalam arti kemanusiaan Tuhan Yesus. Misalnya contoh membantu apa? Kan biasalah contohnya kan gitu, contohnya menggendong. Oh, jadi Pak Yosef pernah juga menggendong Tuhan? Ya pernah, namanya juga sudah diberi tugas untuk merawat Yesus. Jadi Tuhan butuhkan digendong ya Tuhan, kok ada Tuhan butuh bantuan orang lain kok bisa? Kan Yesus itu kan raja. Raja kok butuh bantuan? Ya kan nama-nama juga raja kan, itu kan apa punya pengawal, punya malaikat, punya Roh Kudus, punya kan gitu. Nama juga anak Allah yang kudus. Anak Maria atau anak Allah sih? Udah aku bilang secara kemanusiaan anak Maria kan gitu. Secara keilahian anak Allah. Jadi Yesus ini ada dua natur, begitu? Dua natur apa maksudnya? Kan gue bilang tadi kan secara kemanusiaan dia anak Maria secara ya udah cukup keturunan kan gitu. Ya udah jelas kau jelas sekali jawabanmu, kau pintar jelas jawabanmu ya, terima kasih. Dibanding yang lain kau nyambung lah jawabanmu ya, kami hormati loh jawabanmu. Itulah imanmu, kami nggak mau mengganggu itu. Ya gitu ya, kami nggak mau mengganggu, itulah imanmu ya, terserah orang menilai kan gitu. Kita toleran bro. Dan nggak boleh kita menertawakan ya apa yang kau sembah, nggak boleh kita menista apa yang kau sembah, nggak boleh kita menista imanmu, kita saling menghormati di sini kan gitu. Ya oke, iya. Oke. Kalau ada saya salah kata ya saya mohon maaf. Oke. Saya nggak pernah memaksa Anda, saya hanya bertanya toh supaya jelas Tuhanmu siapa kan gitu. Oke, boleh bertanya bang? Iya boleh, silakan. Oke. Kenapa bang nggak mau mengakui Muhammad sebagai Tuhan? Ya karena Nabi Muhammad manusia bukan Tuhan. Loh, maksud saya gini bang, kan kalau menurut informasi Al-Quran itu udah dapatnya dari Muhammad kan gitu. Ya terus? Ya kan kalau secara definisi Kristen kami pun kan kami menganggap kami mengenuhakan Tuhan Yesus karena dialah pemberi firman itu kan gitu. Kan iman kita nggak sama bro. Kami umat Islam nggak mau menuhankan manusia. Iman kita beda toh. Kau menuhankan manusia, kami tidak. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad ya Nabi, bukan Tuhan dia. Jadi Nabi Muhammad nggak disembah. Beda kita bro. Gimana? Maksud saya gini bang. Contohnya gini kan Al-Quran itu kan yang dari Muhammad kan gitu. Makanya ada kan gitu. Nah, kami pun seperti itu kan, kami tidak malu menuhankan Tuhan Yesus karena kami ketahui firman itu dari Tuhan Yesus. Nah gitu. Ini kamu ngomong apa sih, kok firman lagi sih? Kan Al-Quran itu kan firman juga kan gitu. Terus? Ya kan firman itu diketahui dari Muhammad kan gitu. Nah terus? Ya kan gitu cara konsep ketuhanan kan gitu. Terus maunya apa? Kan kenapa bang tidak mau menuhankan Muhammad? Ya Nabi Muhammad manusia, dia Nabi bukan Tuhan. Oh, udah saya jawab. ya? Iyalah. Oh. Kau hormati jawabanku sebagaimana saya hormati jawabanmu gitu loh. Oh iya kan saya menghormati. Gitu. Ya udah. Jadi Nabi Muhammad manusia, dia bukan Tuhan, jadi nggak disembah. Oke. Oke. Gitu namanya diskusi, saling menghormati aja jawaban. Kita jangan debat, kita persahabatan bro.
Oke? Oke Bang, oke. Oke, kita masih bersaudara kok merah putih tuh, logo mau merah putih kan? Oke Bang. Nah kalau Belanda masuk lagi kan kita bersatu lawan Belanda, bener nggak? Iyalah. Nah itu yang bener. Merdeka. Merdeka. Nah merdeka, begitu dong. Lanjut terus, merdeka. Selesai. Lanjutkan, merdeka. Lanjut, Bang Waras, lanjut, merdeka. Lanjut, mana tuh? Mana tuh? Ya, aku lagi di rumah sakit. Lanjut dulu, aku lagi di rumah sakit nih. Lagi nih ada yang nganter orang sakit ini. Lanjut dulu. Tadi bateraiku habis. Ini apa saja? Ini kok minta naik, diturunkan, minta naik. Kristen apa saja? Apa saja Kristen? Waduh, naik Kristen. Merdeka. Bang Furlan, selamat malam. Malam. Ya, agamanya apa Bang? Kristen apa Protestan? Penyembah Protestan Allah atau Subhanahu wa Katolik? taala. Kenapa Bang? Mau bertanya ini Bang. Boleh bertanya kah? Tanya apa? Lanjut, tanya apa? Ini Dulu agamanya sebelum bertanya. Agamanya apa Bang? agama Islam, Muslim. Oh. Ya, tanya apa Bang? Tanya apa Bang? Ini mau bertanya ini tentang Ya, Baruk, selamat malam Baruk. Islam Pakistan. Bang Baruk, selamat malam Islam Pakistan. Bang Baruk. Ya, buat yang Kristen ya, buat Kristen silakan naik. Yang buat Islam jangan naik dulu ya. Karena kita maunya yang Kristen. Yang Islam jangan naik dulu. Silakan yang Kristen. Abramovic ini siapa ini? Abramovic. Ya, halo. Thank you. Selamat malam Pakistan. Is this based in Thailand? No. This is Indonesia. Oh yeah. So because I'm a Moroccan Muslim in Thailand, and yeah, I thought there is a conversation about Islam here or something. Can you speak Indonesia? No, I cannot. Oh, okay. Talk with me. Okay. Oh yeah. I have a sister who can speak in English well. That's very good. Yeah. So this is the room. Damila ini, Damila bisa. Yeah. My Okay. pleasure. My pleasure. Okay. So what you wanna asking us? Sorry, can you say it again? You're Christian or Muslim? This is discuss. Are you Muslim or are you Christian? Of course. Sorry, I'm a Muslim. Oh, you Muslim. Okay. So what you Yes. wanna ask? Well, what do I want to ask? It's like, actually, I have two questions that I couldn't ask the community here in Thailand. Okay. Actually, but now I have the chance to ask. Where are these you two from? questions. Where are you from? I'm from Morocco. Okay, you're Morocco. Okay. I never been. Thank you. But here Indonesian people. Okay, it's not Thailand.
But that's okay. We're Muslims, right? Okay. Yeah, I know. Yeah, but I just make sure you know that where you going. Okay. Yeah, sure. Bunda di sini diskusi lintas agama antara Kristen dan Islam. Yeah, go ahead, brother. No, dia ada 2 pertanyaan yang dia. Thank you very much. So, yeah, before I ask my questions, I would like to know: do you have a specific topic you're talking about, or you just receive random questions by people? We discuss it with Christian people. We are Muslim here. We discuss it about Christian. We asking so many questions. If they can answer, they answer. Sometimes they become mu'alaf. That's amazing, because before when I was at the university, I used to meet some Christians and we used to debate a lot of topics. It was great, and yeah, as we have many types of Muslims. I mean, so there are like many types of Christians as well. Okay. And yeah, my 2 questions now, because it is a little bit different if you are like a Muslim living in Morocco and then you move to another country. Okay. And then you meet the Muslim community. Actually, I have seen like the mosques. There is a question about the mosques. Okay. Here in Indonesia, in Thailand, for example, you find like there is a chaos in the mosque and like talking loud, and people like, it's like, you know, they're going to pray and still the people are still talking and kidding, and there is this mixture. This I can answer honestly. So that's maybe the culture, because I'm not from Thailand, so I don't know what the culture over there. So you have to ask Imam over there. In Indonesia, when we start praying, even azan, everybody quiet. Jadi dia nanya di Thailand itu, let me translate with my brother and sister here, okay? So jadi dia tanya, kalau di Thailand itu orang sholat kok masih banyak yang ngomong gitu loh, noise gitu loh, banyak suara segala macam. Makanya saya jelasin kalau di Indonesia nggak begitu. Saya kan bukan orang Thailand. Gimana saya bisa tahu culture mereka? Kalau di Indonesia begitu azan semua merapatkan syaf kan, diam langsung itu. Okay, so honestly I cannot answer your question about that. So you have to ask. Are you in Thailand right now? Yes, I am in Thailand. If you're in Thailand, you have to ask the Imam over there. Why is like this? Why azan, people keep talking or something? I believe you will get the answer. No, but yeah, as you said, it's like part of the culture, you know. I'm not sure about that. It's my mistake if I say that. I'm not sure about that. Probably yes, probably not. Is that in the masjid you're talking about? Yes. I mean, in the masjid, yeah. And for me, as a Muslim, you know, you want to go to the mosque to have that peaceful moment with God, you know, but you get disturbed from time to time with people, you know, talking loud and saying. Is that the kids talking loud or the adult? No, not the kids. I mean, the people in general, all the people. Oh, I'm sorry, I can't answer you like that. And then, what's your question? Second question. Oh yeah, so. No, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda Mila melengkapi jawabannya. Boleh. Yeah, bro. So I think you're asking why is it in Thailand mosque there is so loud and everyone is you know, keep talking even though some people are praying, right? That's right. I think it's encouraged by the prophet of our prophet. Our prophet said that he's encouraging the people to bring their kids in the mosque. Let the kids play in the mosque. It's and not all kids, Bang Jibril. It's not kids. Not talking about the kids, Imam. Yeah, young people, right? Like teenagers and all that, right? We're not talking about young people. We're talking about people in general. That's why. So they're being loud. How?
They keep talking while people They keep pray. talking, the adhan is going on and people are still talking, and then the iqamah has started already and the people are kidding you. They're like joking with you or talking, you know? Yeah, so I that's... don't answer, right? Yeah, I think Bunda Mila already responds with that. So I think that's a cultural thing. So they're just impolite, that's all. I think in Indonesia, and I can speak in the United States and as well in Singapore and Malaysia, we are being polite. We are being quiet even if the azan or the iqamah and all that. Yeah. We respect when people start azan and start salah. We respect even though I'm not praying. Example, I have a period or something. Yeah. So Okay, give me 2 minutes to translate it to the 2,200 people listening to us. Iya, jadi guys, barusan dia nanya nomor 1, pertanyaannya ada 2. Dia orang Maroko, dia lagi di Thailand. Habis itu dia orang Muslim. Dia bingung kenapa di masjid di Thailand itu orangnya berisik. Jadi udah azan, udah komat kok berisik. Bunda Mila menjelaskan bahwa ya itu mungkin kultural aja. Jadi ya habis itu tadi saya merespon juga kalau Nabi Muhammad justru men-endorse itu. Nabi Muhammad ngajak anak kecil kalau bisa yang muda-muda di masjid rame. Jadi rame. Habis itu dia bilang, "Oh enggak, ini bukan anak kecil atau anak muda, tapi yang tua-tua juga." Ya, itu berarti masalah kultur. Karena kita di Indonesia, dan saya bisa bersaksi juga kalau di Malaysia, di Singapura, di Amerika, kalau masjid ya ada azan dan iqamah, kita respect gitu, kita diem, kita tenang. you should ask the imam. You should tell the imam, why like this? Why so noise? I cannot concentrate praying and everything. You should. Well, actually, you know, when you are a foreigner and you cannot ask these questions because they will feel a little bit, you know, maybe they will feel like they're not being respected. You know, use your smile to asking them. Don't be rude. I believe they can understand. Hey, sorry, I know I'm foreigner. I just came here, but this is something unusual. Why like this? Why like that? I think you can ask. It's Muslim always nice, you know. It doesn't matter where you're coming from. I agree. Exactly. I've been to Malaysia, and there is a huge difference between the mosques in Malaysia and the mosques in Thailand. And this is understandable now because I think Thailand is like new to Islam for me. You know, there are new Muslims, and they will always get like a little bit sensitive if you give them a remark. So what's your second question? I have my brother Jibril here can help too. Okay, so I was going to ask this question. What is it? Yeah, it's about recitations. And once I was watching TV, one of the Muslim scholars, he is a scholar about the, you know, reciting the Quran, the way you recite the Quran. And then there was a girl who was reciting. She was from Indonesia, and she has such a nice voice, and she was reciting and living, you know, this she was reciting the Quran nice, but to the way that is like similar to singing a song, and then he stopped her and he said, well, this is unacceptable. This is unacceptable. You just need to read the Quran. Yeah. Have a video about that? Yes, we have a problem with that as well. I think we have a law. Yeah. Kita tahu itu. Jadi let me translate the question so my ustads here can answer it to you, and then I'll translate to you. Ustadz Tahta, monitor. Ustadz, aduh, nggak bisa dijawab lagi. Aduh. Ditelepon kali, coba.
Oke, let me answer it then. Jadi pertanyaannya guys, ada beberapa pembacaan Al-Quran yang di Indonesia ini, kadang-kadang kalau ada lomba-lomba murotal, pembacaan Al-Quran itu yang di Indonesia terlalu mengayun. Kalian paham nggak? Terlalu mengayun, jadi kayak menyanyi. Tajwid ya, tidak sesuai tajwid. Itu nggak, Ustadz. Jadi barusan nih si bro ini nanya. Orang dari Maroko. Orang Maroko ini nanya, di Indonesia banyak orang yang murotal itu terlalu ngayun, terlalu dibikin kayak lagu. Habis itu kalau di murotal itu ada jurinya bilang enggak, itu nggak boleh kayak gitu. Terlalu dinyanyiin Ustadz. Saya juga pernah dengar tuh Ustadz. Emang katanya nggak boleh ya? Itu pertanyaannya Ustadz. Ustadz jawab, jangan terlalu panjang, saya nanti pusing translate-nya. Silakan Ustadz. Iya, makanya kenapa kok ada pelajaran tajwid. Jadi kalau sudah pakai tajwid, ada bedanya sudah. Mau orang manapun di seluruh dunia. Karena tajwid itu artinya apa? Membaca Al-Quran sesuai dengan ya Arab gitu. Nah nanti kalau udah belajar tajwid nanti dari logatnya ketahuan. Itaja itu Jawa pasti udah. Lagu biasanya kalau udah pakai, kalau bukan pesantren, lagu pun mengikuti irama bahasa kita. Gitu loh. Bagaimana kita ngomong? Misal saya mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Saya kan kalau menyampaikan ini, jadi ketika dalam kan kayak sama kan. Gitu. Nah baru kalau kita nanti pakai tajwid, maka ada lagu-lagu resmi, nggak boleh. Ya. Nah kesalahan bukan kesalahan ya, kita ini cuma tahu bacanya doang. Ya. Nah, sehingga nanti terpengaruh. Caranya kita ngomong terpengaruh. Caranya kita melafatkan huruf-huruf terpengaruh ke huruf-huruf Indonesia. Makanya kalau sudah tahu tajwid, makhrijul huruf, baru nanti sama. Makanya kalau lomba itu kenapa? Kok bisa menang? Indonesia sering menang, bahkan internasional sering. Ya karena memang mereka dipelajarin tajwidnya. Sehingga tidak ada bedanya mau di Indonesia, mau Thailand, Ustadz, saya potong dulu. Pertanyaannya itu dibolehkan apa tidak? Itu pertanyaannya sebenarnya. The acceptable ya, kalau untuk Indonesia, kalau Indonesia, iya makanya kalau kita tidak ngerti tajwid, maka ketika kita ke Arab ke apa, lucu dengernya. Ya, kan kita rata-rata cuma bisa baca, tapi tidak mempelajari tajwidnya, makhrijul hurufnya. Gitu loh. Cuma orang-orang pesantren itu yang belajar.